Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada saudaraku semua yang sudah like dan subscribe. Semoga kalian semua dipanjangkan umurnya dan diberi keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah, dalam tradisi dan spiritualitas Islam terdapat tanda-tanda yang menunjukkan bahwa Allah akan melunasi hutang hambanya dengan rahmatnya yang tiada tara. Mari kita telaah bersama 10 tanda Allah akan melunasi hutang hambanya sesuai dengan ajaran agama Islam. Sebelum menyimak video ini, sempatkanlah untuk berselawat dengan menulis salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW pada kolom komentar sebagai tanda penghormatan kita kepada beliau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga saudaraku semua yang sudah bersalawat akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah, dalam perjalanan hidup ini, kita seringkali menghadapi tanggung jawab keuangan yang membebani. Namun, sebagai hamba yang beriman, kita percaya bahwa Allah yang Maha Pengasih akan memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan. Berikut ini 10 tanda Allah akan melunasi hutang hambanya sesuai dengan ajaran agama Islam. Yang pertama, mempunyai tekad melunasi hutang. Ibnu Majah dalam sunannya membawakan kisah Ummul Mukminin Maimunah. Dulu Maimunah ingin berhutang. Lalu di antara kerabatnya ada yang mengatakan, "Jangan kamu lakukan itu." Sebagian kerabatnya ini mengingkari perbuatan Maimunah tersebut. Lalu Maimunah mengatakan, "Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, jika seorang muslim memiliki hutang dan Allah mengetahui bahwa dia berniat ingin melunasi hutang tersebut, maka Allah akan memudahkan baginya untuk melunasi hutang tersebut di dunia." Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 153, Allah berfirman, "Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan solat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar." Ini menunjukkan bahwa Allah membantu hambanya yang memiliki tekad untuk melunasi hutang dengan kesabaran dan doa. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, mengatakan bahwa barang siapa yang ingin dipermudah urusannya dan dilapangkan rezekinya, hendaklah ia banyak memberi pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dengan memberi pertolongan kepada yang membutuhkan, Allah akan membantu hambanya dalam melunasi hutangnya. Kemudian yang kedua, tawakal kepada Allah. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Quran surat At-Talaq ayat 2-3, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka." Hal ini menegaskan bahwa orang yang bertakwa dan menempatkan kepercayaannya sepenuhnya kepada Allah akan diberikan jalan keluar dari segala kesulitan, termasuk masalah hutang. Pengalaman spiritual dari para ulama sufi juga mengajarkan tentang pentingnya tawakal kepada Allah dalam menghadapi masalah hutang. Tawakal adalah menyerahkan segala urusan kepada Allah, termasuk urusan keuangan dan pembayaran hutang. Dengan tawakal yang teguh, hamba-hamba Allah percaya bahwa Allah akan memberikan solusi yang terbaik dan melunasi hutang-hutang mereka pada waktu yang tepat. Kemudian yang ketiga, berbuat baik kepada sesama. Allah mengajarkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 261 tentang keutamaan bersedekah di jalannya.
Firman Allah Subhanahu wa taala, perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Dari ayat ini, kita memahami bahwa Allah akan melipat gandakan ganjaran bagi mereka yang bersedekah, termasuk dalam membantu sesama yang memiliki hutang. Dalam hadis riwayat Muslim menyatakan bahwa sesungguhnya Allah membantu hamba selama hamba itu membantu saudaranya. Ini menegaskan bahwa Allah akan memberikan pertolongan kepada hambanya yang senantiasa berbuat baik kepada sesama, termasuk membantu mereka yang memiliki hutang. Dengan berbuat baik dan menolong orang lain, Allah akan memudahkan jalan bagi hambanya untuk melunasi hutang-hutangnya dan memperoleh rahmat Allah. Kemudian yang keempat, banyak beristighfar. Allah menyatakan dalam Al-Quran surat Nuh ayat 10-11, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun, niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. Dari ayat ini kita memahami bahwa istighfar, memohon ampun dan bertaubat kepada Allah adalah langkah penting dalam mendapatkan rahmat-Nya, termasuk dalam menyelesaikan masalah hutang. Pengalaman para sufi juga menegaskan pentingnya istighfar sebagai kunci pembuka pintu rezeki dan menyelesaikan masalah termasuk hutang. Dalam praktik spiritual mereka, istighfar dipandang sebagai upaya untuk membersihkan diri dari dosa-dosa yang dapat menghalangi datangnya rahmat Allah. Dengan taubat yang ikhlas dan istighfar yang tulus, hamba-hamba Allah meyakini bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka dan memberikan bantuan dalam melunasi hutang-hutang mereka. Kemudian yang kelima, bertakwa kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surat At-Talaq ayat 5, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan memperbesar pahalanya. Ayat ini menunjukkan bahwa menjauhi perbuatan yang dilarang dan bertakwa kepada Allah akan membawa pengampunannya serta meningkatkan pahala bagi hambanya. Pendapat ulama juga menguatkan konsep ini, bahwa menjauhkan diri dari dosa dan maksiat akan membawa berkah dalam hidup, termasuk dalam urusan finansial. Dengan menjaga diri dari perbuatan yang melanggar aturan Allah, hambanya akan mendapatkan perlindungan dan pertolongannya, termasuk dalam masalah keuangan seperti melunasi hutang. Dengan demikian, menjauhi perbuatan yang dilarang adalah langkah penting dalam meraih keberkahan dan kemudahan dalam urusan keuangan. Kemudian yang keenam, memperbanyak bersedekah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surat Sabah ayat 39, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dari hamba-hambanya, dan Dia menyempitkan bagi siapa yang Dia kehendaki. Ayat ini menegaskan bahwa Allah yang mengatur rezeki hambanya, dan Dia melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki. Salah satu cara untuk mendapatkan lapang rezeki dari Allah adalah dengan bersedekah. Hadis riwayat Tirmizi menyatakan bahwa sedekah dapat memadamkan dosa sebagaimana air dapat memadamkan api. Dari hadis ini, kita memahami bahwa bersedekah memiliki kekuatan yang besar untuk menghapus dosa-dosa yang dilakukan oleh hambanya. Dengan bersedekah secara ikhlas, Allah akan mengampuni dosa-dosa dan memberikan pertolongannya dalam melunasi hutang-hutang, serta menjalani kehidupan yang lebih sejahtera. Kemudian yang ketujuh, sabar dan tidak putus asa. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 10,
Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupi pahala mereka tanpa batas. Ayat ini menggarisbawahi bahwa kesabaran adalah kunci untuk mendapatkan pahala yang tak terhingga dari Allah. Dalam konteks finansial, kesabaran menjadi sangat penting dalam menghadapi kesulitan, termasuk dalam urusan hutang. Para ulama juga menekankan pentingnya kesabaran dalam menghadapi kesulitan finansial dan terus berdoa kepada Allah. Dalam keadaan sulit, terus berusaha dan tetap sabar adalah bentuk tawakal kepada Allah. Dengan sabar yang teguh dan keyakinan yang kuat, hamba-hamba Allah meyakini bahwa Allah akan memberikan pertolongannya pada saat yang tepat, termasuk dalam masalah melunasi hutang. Oleh karena itu, sabar dan tidak putus asa adalah kunci untuk mendapatkan rahmat dan pertolongan Allah dalam urusan keuangan. Kemudian yang kedelapan, kekuatan dalam keikhlasan. Allah menyatakan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 17, mereka yang bersabar, yang benar, yang tunduk patuh, yang menafkahkan hartanya, yang meminta ampunan di waktu sahur. Ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang yang bersabar, benar, tunduk patuh, bersedekah, dan memohon ampunan di waktu sahur adalah mereka yang diberi keutamaan oleh Allah. Pengalaman para ahli spiritual menunjukkan bahwa keikhlasan dalam beribadah dan bersedekah tanpa mengharap balasan duniawi seringkali mendatangkan keajaiban dalam kehidupan. Ketika seseorang bertindak dengan tulus ikhlas tanpa memikirkan imbalan atau keuangan materi, ketika seseorang bertindak dengan tulus ikhlas tanpa memikirkan imbalan atau keuntungan materi, Allah akan melipat gandakan berkah dan pertolongannya. Dalam konteks keuangan, keikhlasan dalam melunasi hutang dan beramal secara ikhlas akan membawa keberkahan yang melimpah dalam hidup. Dengan menjalani hidup dengan penuh keikhlasan, hamba-hamba Allah meyakini bahwa Allah akan memberikan pertolongannya dengan melunasi hutang-hutang mereka dengan cara yang paling baik dan adil. Kemudian yang kesembilan, mengaktifkan potensi diri. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abdullah bin Ja'far, Rasulullah SAW bersabda, Allah akan memberi pertolongan pada orang yang berhutang, yang ingin melunasi hutangnya, sampai dia melunasi hutang tersebut, selama hutang tersebut bukanlah sesuatu yang dilarang oleh Allah. Hadis ini menegaskan bahwa Allah akan memberikan pertolongan kepada hambanya yang berusaha keras untuk melunasi hutangnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat An-Naba ayat 15, dan Allah telah menjadikan bumi ini bagi kamu sebagai hamparan, agar kamu menjelajahi segala penjuru padanya dan menikmati rezeki yang diberikannya. Ayat ini mengisyaratkan bahwa Allah telah memberikan potensi dan kesempatan kepada manusia untuk mengaktifkan diri, menjelajahi potensi yang ada, dan menghasilkan rezeki yang halal. Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan umatnya untuk bekerja keras dan berusaha seolah-olah semua bergantung pada usaha sendiri, sambil bertawakal bahwa semua tergantung kepada Allah. Dengan mengaktifkan potensi diri, berusaha keras, dan bertawakal kepada Allah, hamba-hambanya dapat memperoleh pertolongannya dalam melunasi hutang, serta mendapatkan keberkahan dalam rezeki mereka. Kemudian yang ke-10, berdoa pada waktu yang mustajab. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Ghafir ayat 60, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Ayat ini menegaskan bahwa Allah mengajak hambanya untuk berdoa kepadanya, dan Dia akan mengabulkan doa tersebut. Pengalaman para ahli sufi menunjukkan bahwa terdapat waktu-waktu tertentu yang dianggap mustajab untuk berdoa.
seperti saat sepertiga malam terakhir, saat turun hujan, dan antara azan dan iqamah. Saat-saat ini dianggap sebagai momen yang istimewa, di mana doa-doa lebih mungkin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan memanfaatkan waktu-waktu yang mustajab ini untuk berdoa, hamba-hamba Allah dapat memohon pertolongannya dalam melunasi hutang dan mengatasi kesulitan finansial lainnya. Dengan keyakinan yang kuat dan doa yang tulus, Allah akan memberikan pertolongannya sesuai dengan kehendaknya. Oleh karena itu, berdoa pada waktu yang mustajab merupakan salah satu langkah penting dalam usaha melunasi hutang dan mencari keberkahan dalam urusan keuangan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang dapat saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.